Junta Myanmar hancurkan ratusan rumah di Sagaing, 10.000 warga terpaksa mengungsi. Lebih dari 400 rumah di 2 desa kabarnya dihancurkan oleh tentara di kawasan Sagaing, Myanmar. Mereka menuduh kawasan tersebut telah memberi perlindungan bagi kekuatan anti-junta. Peristiwa itu memaksa sekitar 10.000 warga sipil mengungsi, kata warga pada hari Rabu 3 Februari 2022. Warga itu yang minta namanya tidak disebutkan karena takut akan pembalasan, mengatakan tentara menghancurkan sekitar 220 dari 265 rumah di Muitun dan hampir seperempat dari 800 rumah di Pan. Saya tidak dapat kembali ke desa, ujarnya. Saya tinggal di Biara, mereka menghancurkan rumah kami meskipun kami tidak menyerang mereka. Menurut warga, orang-orang melarikan diri ketika tentara memasuki desa, tetapi mereka tidak dapat mengambil harta benda mereka dan kehilangan ternak mereka dalam kebakaran itu. Rincian mengenai serangan di desa Pan, sekitar 3 km dari sana belum tersedia. Serangan terjadi 31 Januari malam sewaktu sekitar 100 tentara dari kota Mayaing di kawasan tetangganya Makwe memasuki desa Muitun dan Pan di kota Pali, Sagaing, mulai membakar bangunan-bangunan, kata berbagai sumber kepada RFA seperti dikutip dari VOA Indonesia. Tentara muncul tiba-tiba malam itu, kata seorang warga Muitun yang kehilangan rumahnya. Mereka bertindak seperti akan berlalu, tetapi kemudian mereka mulai membakar rumah-rumah. Seluruh desa lenyap, hanya 1 atau 2 rumah yang tertinggal. Setelah itu mereka pergi ke arah barat dan membakar rumah di desa Pan. Sebelum kebakaran, para anggota milisi anti-junta pasukan pertahanan rakyat setempat telah menyerang sebuah pos di desa Inmate, di mana pasukan pemerintah dilaporkan melakukan pelatihan untuk kelompok milisi Yusaute yang pro-militer. Pengadilan Militer Myanmar hukum mati anggota DPR partainya Suu Kyi. Pengadilan militer tertutup di Myanmar menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Liga Nasional untuk Demokrasi partainya Aung San Suu Kyi. Politisi bernama Pheu Seyartau tersebut ditangkap pada November lalu. Dia dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pelanggaran di bawah Undang-Undang Kontra Terorisme. Vonis mati itu disampaikan para jenderal yang berkuasa atas pengadilan militer seperti dikutip Al Jazeera Sabtu 22 Januari. Aktivis demokrasi terkemuka Kyaw Min Yew, lebih dikenal sebagai Ko Jimmy, juga dijatuhi hukuman yang sama. Mereka dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang melibatkan bahan peledak, pengeboman, dan pendanaan terorisme, tetapi rinciannya tidak jelas karena proses pembungkaman oleh militer. Istri Min Yew, Nilarten, pada bulan Oktober membantah tuduhan yang diajukan terhadap suaminya. Myanmar jatuh ke dalam krisis ketika Panglima Militer Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021. Kudeta tersebut memicu protes massa dan gerakan pembangkangan sipil, dan ribuan orang telah ditangkap dalam upaya militer untuk menindak perbedaan pendapat. Hampir 1.500 warga sipil diperkirakan tewas. Pheu Seyartau dan Kyaw Min Yew keduanya telah dipenjara oleh rezim militer sebelumnya dan merupakan salah satu aktivis paling terkemuka yang dijatuhi hukuman mati sejak kudeta. Myanmar belum melakukan eksekusi selama beberapa dekade. Pheu Seyartau yang bernama asli Maung Kyaw ditangkap November lalu di sebuah apartemen di Yangon, kota terbesar di negara itu. Menurut militer, dia ditangkap berkat informasi dan kerjasama dari warga yang patuh. Dikenal sebagai pelopor hip-hop, Pheu Seyartau terpilih menjadi anggota parlemen sebagai bagian dari langkah negara menuju demokrasi pada tahun 2015. Militer mengatakan dia memiliki 2 pistol, amunisi, dan senapan M16 yang dimilikinya pada saat
penangkapannya dan menuduhnya mengatur beberapa serangan terhadap pasukan keamanan. Kyaw Min Yu yang menjadi terkenal selama pemberontakan mahasiswa Myanmar tahun 1988 ditangkap dalam penggerebekan semalam pada bulan Oktober sebagai bagian dari apa yang disebut gerakan generasi 88 yang menantang penguasa militer Myanmar sebelumnya. Ia dituduh menghasut kerusuhan dengan posting media sosialnya. Aung San Suu Kyi 76 tahun menghadapi banyak tuduhan termasuk melanggar undang-undang rahasia negara. Dia telah dijatuhi hukuman 6 tahun karena mengimport dan memiliki walkie-talkie secara ilegal, melanggar aturan pembatasan terkait pandemi virus corona dan hasutan terhadap militer. Empat demo berdarah di sejumlah negara Myanmar hingga Kazakhstan. Kazakhstan tengah berada dalam status darurat nasional setelah protes kenaikan BBM dan gas LPG yang berlangsung sejak awal tahun baru. Protes yang semula terjadi di beberapa kota besar, terutama Almaty, terus meluas hingga berujung rusuh dan menewaskan hampir 50 orang termasuk puluhan polisi yang disebut dipenggal. Tidak hanya Kazakhstan, demo berdarah juga pernah terjadi di beberapa negara lainnya. Berikut 4 negara tersebut. 1. Myanmar. Myanmar tengah dilanda krisis politik sejak pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, digulingkan dari bangku pemerintahan oleh junta militer. Akibat kudeta itu, Myanmar memiliki 2 pemerintah yang saling serang, yaitu kubu junta militer dari kubu pemerintah Persatuan Nasional yang didukung sipil. Junta militer juga harus menghadapi kelompok pemberontakan sipil dan banyak kelompok militan di pedalaman yang telah bersumpah menentang kekuasaan militer. Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mencatat lebih dari 1.000 orang tewas sejak kudeta hingga Agustus 2021. Berdasarkan catatan AAPP, 1.001 orang tidak bersalah telah dibunuh. Jumlah korban aktualnya mungkin lebih tinggi lagi, ujar Sekretaris AAPP Taten Naing kepada Reuters. Namun angka itu bakal semakin bertambah mengingat demo Myanmar masih terus terjadi. Desember lalu, pasukan pertahanan nasional Karenni mengaku mengubur lebih dari 30 jasad yang terbakar akibat korban serangan brutal junta militer. Sebanyak 35 orang termasuk 4 anak-anak dan 2 staf LSM Save the Children tewas dibakar dalam bentrokan antara kelompok pemberontak sipil dan junta militer di dekat desa Mozo saat malam Natal 24 Desember 2021. 2. Kazakhstan tengah dilanda protes massal yang diawali oleh lonjakan harga gas LPG. Akibat protes ini sebanyak 28 polisi dan 16 demonstran tewas sampai Jumat, dikutip dari Sputnik News. Mengutip ABC News, di antara 28 polisi yang meninggal ada petugas yang ditemukan dipenggal. Selain itu lebih dari 30 orang telah ditahan akibat kerusuhan ini.